Halo semua, selamat datang di Cucus Pandis Channel. Jangan lupa tekan like, comment, share, dan subscribe. Hari ini aku akan bawain film Rurouni Kenshin yang ketiga, The Legend End. Yuk langsung aja ke ceritanya. Oh ya, jangan lupa nonton Kenshin yang sebelum-sebelumnya di channel ini juga, karena ini ceritanya agak bersambung gitu ya. Yuk langsung. Film diawali dengan seorang anak kecil yang sibuk buat kuburan untuk orang-orang yang telah meninggal, dan didatangi oleh seorang lelaki yang berkata, "Mereka semua penjahat yang aku bunuh." Kenshin menjawab, itu ternyata Kenshin kecil ya, "Aku hanya membantu menguburkan mereka." Akhirnya lelaki itu mengangkat Kenshin sebagai muridnya, yang dia beri nama Kenshin. Jadi Kenshin itu juga nama dari gurunya Kenshin. Skin beralih ya ke Kenshin yang terbangun. Kan terakhir Kenshin berusaha selamatkan Kaoru, tapi nggak nemu, malah terdampar. Nah, diselamatkan oleh gurunya. Ternyata. Kenshin tanya, "Selain aku, apakah ada orang lain? Tolong tunjukkan jalannya, aku mau lihat sendiri." Dijawab, "Hanya kamu dan pedangmu. Lagian tidak ada gunanya sekarang kamu mau ke sana. Kamu sudah pingsan 3 hari, tidak akan ada orang yang bertahan selama itu di laut." Kenshin sedih dan tidak bisa apa-apa. Lalu Kenshin meminta gurunya untuk ajarkan jurus terakhir aliran pedangnya, karena ada orang yang harus dia hentikan, yaitu Shishio ya. Kan terakhir lawan Shishio dan bawahannya kalah ya dia. Gurunya mulai ajarannya. Shishio sudah sampai Tokyo ya. Mari kita lihat ke Sanosuke Yahiko di tempat Misao sedang bingung di mana Kenshin dan Kaoru. Tapi bingung juga mau cari di mana. Misao sedang merawat kakeknya. Tentu saja marah besar pada Aoshi. Shishio dapat kabar kalau Kenshin masih hidup karena tidak menemukan mayat Kenshin. Diperlihatkan Shishio undang orang pemerintahan yang dipimpin oleh menteri itu makan bersama. Shishio bertanya, "Berapa orang yang sudah kamu bunuh untuk mencapai posisimu sekarang?" Langsung ada yang gak terima ya, dan langsung juga orang itu dibunuh. Sang menteri itu gak mau dengar pembicaraan dan langsung mau pergi, yang dihalangi oleh orang-orang Shishio. Orang-orang menteri langsung diserang ya, tetapi menteri itu dilepas. Sebelumnya Shishio berkata, "Kalian sudah kianati kami." Ditanya ya, "Kami?" Dijawab, "Aku dan Kenshin. Jika masih sayang nyawamu, temukan Kenshin. Jatuhi dia hukuman mati di depan publik." Pemerintahan selama ini menutupi banyak kematian yang dilakukan Kenshin. Itu tidak bisa dimaafkan. Lakukan atau kuhancurkan pemerintahan kalian. Jadi sejak itu Kenshin menjadi buronan. Polisi Goro protes, tapi pemerintah takut ya tetepan. Karena itu adalah perintah Shishio. Jadi Goro hanya pergi. Sanosuke, Kaoru, Misao dengar juga kabar itu sebal, tapi akhirnya dapat kabar gembira bahwa Kaoru ditemukan dan sedang berada di rumah sakit. Langsung datang mereka, tapi Kaoru belum sadar. Balik ke Kenshin yang sibuk diajari atau dipukuli gurunya itu ya. Ya pokok gitu sampai gurunya bilang, "Kamu bilang ingin lindungi, tapi apa yang kamu perbuat sekarang? Ayo bangun." Malamnya gurunya sempat tanya karena dulu dengar kabar Kenshin adalah pembantai. Dijawab, "Dulu waktu Kenshin lakukan tugasnya untuk bela era baru atau era perdamaian, sekarang sudah gak mau bunuh-bunuh kok. Sekarang hanya mau kalahkan Shishio untuk tetap bela era baru." Gurunya berkata, "Bodoh, kamu siap mati di sini? Aku akan beri kamu waktu. Cari tahu apa yang salah pada dirimu. Jika tidak tahu, besok kamu akan mati di sini." Jadi mikir ya Kenshin malam itu. Diperlihatkan kakek Misao terbangun dan berkata jika Kenshin masih hidup, satu-satunya tempat yang dia datangi adalah tempat gurunya. Mari keesokan paginya, Kenshin sudah ditunggu gurunya. Kenshin masih nggak tahu, jadi guru Kenshin berkata, "Cari yang salah dengan dirimu. Saat posisikan aku sebagai musuhmu, kamu tidak akan bisa menang jika masih takut dengan pikiran membunuh di hatimu." Mulai. Kenshin ternyata merasa takut pada gurunya yang menyerangnya dengan keinginan membunuh. Tapi saat itu Kenshin sadar. Kenshin tidak mau mati. Gurunya berkata,
Akhirnya kamu sadar. Setelah bunuh banyak orang, kamu menyesal dan anggap dirimu tidak berharga. Kendalikan pikiranmu dan temukan kemauan untuk hidup. Nyawamu sama berharganya dengan yang lain. Nyawamu bukan milikmu saja. Saat kamu menyadarinya, kamu akan dapat belajar jurus terakhirku. Setelahnya, Kenshin pamit ya, dijemput Misao. Di sisi lain, Kaoru juga tiba-tiba hilang dari ranjang. Saat dicari, ternyata ke tepian laut dan berkata, "Aku melihat Kenshin. Ayo ke Tokyo." Kenshin gak ketemu Kaoru karena udah ke Tokyo ya, si Kaoru. Saat mau pamit, malah kakek Misao menghilang. Bawahannya tahu ya kemana, ternyata ketemu Ausi untuk halangi Ausi temukan Himura. Misao dan Kenshin langsung ke sana. Sebenarnya Ausi nggak ngapa-ngapain kakek Misao ya, tapi lihat Kenshin di sana tentu saja langsung mau adu pedang. Misao yang mau ikut campur malah disepak. Kenshin marah hingga langsung menang. Kenshin beri wejangan. Aku nggak tahu apa yang terjadi di masa lalu. Tapi kamu nggak perhatikan orang di sekelilingmu. Itulah alasan kamu nggak bisa kalahkan aku. Temukan orang yang kamu kasih dan kalau mau ajak aku bertanding lagi, aku terima. Setelahnya Kenshin pergi ke Tokyo, Misao kembali bawa pulang kakeknya dan Ausi. Ausi baikan ya sama Misao. Mari ke Kenshin yang entah gimana sampai duluan ke dojo Kaoru. Kaoru belum sampai. Di sana ketemu Megumi dan didatangi polisi mau menangkap. Megumi mau bantu, tapi tetap saja polisi mau menangkap. Jadi Kenshin pada akhirnya menyerahkan dirinya. Ke Shishio yang diceritakan tubuhnya tambah panas dan sebisa mungkin harus menghindari pertarungan karena hanya akan bertahan 15 menit tubuhnya. Balik lagi ke Kenshin yang ditangkap, tapi masih diperlakukan hormat. Bertemu dengan Menteri Ito yang meminta maaf harus korbankan Kenshin. Kenshin berkata, "Kamu benar mau bunuh aku seperti ini? Jika bisa ke dekat Shishio, aku bisa bunuh dia." Dijawab, "Benarkah?" Menarik sekali, tetapi eksekusi tetap akan dilakukan. Kenshin dibawa untuk eksekusi. Shishio nggak datang ya, hanya bawahannya yang nggak bisa bertarung yang bernama Hoji yang memimpin. Kaoru, Yahiko, Sanosuke yang baru datang nggak bisa apa-apa. Hoji berkata, "Bodoh sekali kamu berjuang untuk pemerintahan yang mengkhianatimu." Tapi ternyata saat mau dieksekusi, Kenshin dilepas kok. Bahkan dikembalikan pedangnya. Langsung terjadi perang. Hoji langsung balik ke kapal. Kenshin mengejar dengan Sanosuke. Jadi daratan dipimpin oleh polisi Goro yang menghadapi orang-orang Shishio termasuk diantaranya mungkin 10 pejago pedang itu yang tersisa. Tetapi daratan berhasil dimenangkan oleh polisi Goro. Sanosuke di kapal mendapat lawan biksu. Orang-orang yang dukung Shishio itu orang-orang yang gak merasa bebas ya dengan era perdamaian. Kenshin vs Sojiro. Awalnya agak kalah, tapi bangkit lagi. Dan Kenshin serang kaki Sojiro hingga Sojiro nggak bisa gunakan kakinya. Bahkan pedang Sojiro kali ini dipatahkan. Sojiro bertanya, "Apa yang salah? Harusnya yang kuat yang hidup dan yang lemah mati." Filsafat dari Shishio ya. Lemah mati, kuat hidup, jadi selama ini Sojiro jadi kuat karena pakai filsafat itu dan selalu menang. Dijawab, "Jika kamu bertarung untuk cari jawaban dari kebenaran, itu tidak akan salah. Jawaban kebenaran itu adalah melihat ke dirimu sendiri." Pusing langsung Sojiro. Jadi gini ya, sebenarnya Sojiro itu kasihan karena ayah ibunya itu dibunuh. Kalau pakai prinsip kuat hidup, lemah mati, berarti kan Sojiro akan buat banyak orang menjadi seperti dia dulu dong. Oke, langsung ke Sanosuke lagi ya. Berhasil bereskan. Tapi kali ini pemerintah rudal kapal Shishio padahal tahu Kenshin masih di sana. Kenshin masuk bertemu Shishio yang berkata, "Ayo kita selesaikan." Mulai bertarung. Kenshin kalah. Muncul polisi Goro yang ternyata menyusul. Muncul juga Sanosuke yang dihalangi Hoji, tapi akhirnya Hoji dipingsankan. Polisi Goro kalah. Tentu saja Sanosuke juga kalah. Kenshin bangun lagi dan muncul juga Ausi yang berkata,
Hanya aku yang dapat kalahkan Kenshin. Langsung diajar Yaoshi. Berempat, Kenshin, Aoshi, Sanosuke, polisi Goro serang. Tapi Shishio nggak kalah-kalah. Cewek Shishio, Yumi, deg-degan. Lihat jam, udah 15 menit. Shishio masih terlihat kuat, dengan tebasan pedang berapinya. Lalu Shishio mulai muntah darah. Yumi langsung halangi Kenshin berkata, "Berhenti, Shishio tidak bisa bertarung lagi." Tapi dari belakang malah ditusuk Shishio sampai pedangnya nyampe ke Kenshin. Kenshin berkata, "Jahat sekali," dijawab Shishio. "Kamu tidak tahu apa-apa." Yumi juga gak marah dong, malah senang bisa bantu Shishio dalam pertarungannya. Gile sih ya. Shishio berkata, "Tunggu aku di neraka ya." Ya Allah, gak enak banget ya jadi cewek Shishio. Kenshin vs Shishio. Bersungguh-sungguh mereka dan Kenshin menang. Shishio ke tempat Yumi lalu terbakar sendiri. Berempat mereka keluar dari kapal. Berhasil, ditunggu Kaoru, Yahiko, dan Misao. Menteri itu datang berkata, "Shishio sudah mati, kita tidak perlu khawatir. Sudah tidak ada Batosai lagi." Kenshin adalah seorang samurai biasa. Diperlihatkan Kenshin jalani kehidupan seperti biasa di dojo Kaoru. Ditunjukkan Kenshin bertanya pada Kaoru, "Maukah kamu hidup bersamaku di era baru ini?" Apakah maksudnya itu melamar? Tapi sudah habis ya filmnya. Oke, sampai di situ ceritanya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.